hasil tesis atas nama saudara Tommy Zamerta. Saya persilakan saudara Tommy untuk presentasi maksimum 15 menit ya, 10 sampai 15 menit. Silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tommy Zamerta Pak, Bu. NPM C2A 017032. Yang saya hormati Ibu Pembimbing 1 saya Dr. Retno Agustina Eka Putri SE MSc. Pembimbing 2 saya Pak Dr. Hutapia SE MSI. Pembahas penguji Ibu Dr. Anda Purmini MSc, Bapak Handoko. Terima kasih. Kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil, Pak. Seminar hasil dari tesis saya yang berjudul Analisis Implementasi Program Beras Sejahtera di Kota Bengkulu. Selanjutnya dari tesis ini latar belakang berdasarkan data Pagu Beras Sejahtera di Kabupaten Kota dalam Provinsi Bengkulu tahun 2015 sampai dengan 2017. Secara rasio keluarga penerima manfaat KPM di Kota Bengkulu 0,1 dan merupakan rasio terkecil dibanding dengan 9 kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Ini merupakan bahwa jumlah penduduk miskin atau belum sejahtera di Kota Bengkulu masih cukup tinggi. Di sini terjadi tren kenaikan pagu beras di Kota Bengkulu dari tahun 2015 dan 2016 menunjukkan kenaikan pada tahun 2017, Pak. Fenomena berdasarkan pengamatan hasil wawancara pada saat penelitian awal di Kota Bengkulu, pendistribusian atau penyaluran rastra yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan pertama, tetapi realisasi di lapangan penyaluran rastra dilaksanakan pada triwulan kedua. Selain itu juga masih ada masyarakat penerima manfaat yang tidak tepat sasaran serta adanya ketidaksesuaian biaya penebusan rastra. Ini kepada masyarakat dengan alasan untuk biaya pengangkutan beras sejahtera dari kantor kelurahan ke rumah ketua RT dan untuk membeli kantong kresek sebagai wadah rastra untuk masyarakat setelah jumlah beras yang diterima hanya 10 kilo yang seharusnya 15 kilo. Kota Bengkulu menduduki urutan tertinggi penerima manfaat yaitu sebesar 17.027 keluarga dengan pagu beras per bulan sebesar 255.000 kg dan per tahun sebesar 3.064.860. Maka berdasarkan kondisi dan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik meneliti tentang implementasi program beras sejahtera di Kota Bengkulu. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi program beras sejahtera dan bantuan pangan non-tunai di Kota Bengkulu. Yang pertama, yang kedua untuk mengetahui hambatan implementasi beras sejahtera dan BNPT bantuan pangan non-tunai di Kota Bengkulu. Program beras sejahtera adalah suatu program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui pendistribusian beras dalam jumlah dan harga tertentu yang diharapkan dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan keluarga miskin, dan secara tidak langsung berdampak terhadap peningkatan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan, produktivitas keluarga miskin. Program BNPT, bantuan pangan non-tunai, merupakan bantuan pangan yang diberikan secara non-tunai dari pemerintah kepada keluarga rumah tangga rawan ekonomi untuk setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik dengan perantara kartu. Kerangka analisis implementasi program beras sejahtera rastra, pelaksanaan penyaluran rastra sampai titik distribusi. Implementasi program BNPT seperti itu juga dibagi 3, penyaluran rastra dari titik distribusi ke titik bagi sampai ke KPM, keluarga penerima manfaat, dan yang terakhir pembiayaan. Jenis penelitian, operasional variabel. Operasional variabel
Di sini variabelnya program beras sejahtera dan BPNT, dimensinya pelaksanaan penyaluran rastra sampai titik distribusi. Adapun indikatornya terdiri dari 3, pelaksanaan distribusi harus melakukan pemeriksaan kualitas rastra, pelaksanaan distribusi harus melakukan pemeriksaan kuantitas rastra, waktu penyaluran bansos rastra dilakukan setiap bulan. Ukuran tingkat kualitas rastra, kesesuaian kuantitas rastra, ketepatan waktu penyaluran. Skala ordinal nomor item 1, 2, 3. Dan untuk selanjutnya penyaluran rastra dari titik distribusi ke titik bagi sampai ke KPM, ke keluarga penerima. Penyaluran rastra dari titik distribusi ke titik bagi sampai ke KPM menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Pelaksanaan penyaluran rastra di titik bagi kepada KPM dengan menyerahkan rastra sejumlah 10 kilo setiap bulan. KPM penerima rastra pelaksanaan distribusi di titik bagi tanpa dikenakan biaya apapun. Titik bagi ditetapkan di tempat atau lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh KPM agar biaya transportasi yang dikeluarkan KPM untuk pengambilan rastra dapat diminimalkan. Titik bagi dilengkapi dengan penanda tempat, lokasi, atau penyaluran rastra. Untuk KPM berkebutuhan khusus, seperti KPM lansia dan penyandang disabilitas, didukung oleh pendamping sosial melakukan upaya aktif penyaluran bansos rastra sampai ke KPM. Pada saat penyaluran rastra KPM, pelaksanaan distribusi penyediaan formulir DPM 2 untuk dilengkapi dan ditandatangani oleh perwakilan KPM yang menerima rastra. Dari segi pembiayaan, biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan program rastra dialokasikan pada biaya operasional, safeguarding dari APBN, APBD, dan atau perumbulok. Pemerintah daerah mengalokasikan APBD untuk biaya angkut dari tempat distribusi ke tempat bagi. Pemerintah daerah mengalokasikan APBD untuk biaya angkut dari tempat bagi ke keluarga penerima manfaat. Pemerintah daerah mengalokasikan APBD dan KPM yang berkebutuhan khusus biaya operasional pengelolaan program. Populasi dan sampel. Dari populasi dan sampel, kita peneliti mengambil tiga kecamatan yang jumlah KK-nya penerima BPNT per Desember 2020 yang paling tinggi, yaitu Kampung Melayu 2.701, Ratu Agung 2.234, dan Selebar 2.190. Sampel dalam penelitian ini diambil dari 5% dari populasi, sehingga diperoleh sampel sebanyak 356 KK yang diambil berdasarkan kelurahan. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik non-probability sampling. Teknik non-probability sampling, pengambilan sampel yang tidak memberi peluang, kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam penelitian ini, sampelnya adalah siapa saja penerima BPNT di 9 kecamatan dan rastra. Metode analisis. Untuk menjawab tujuan penelitian implementasi rastra dan BPNT di Kota Bengkulu tahun 2016 sampai 2019, maka digunakan analisis deskriptif. Kemudian juga dilakukan analisis kualitatif untuk menjawab tujuan penelitian yang kedua. Secara kualitatif, implementasi rastra dan BPNT di Kota Bengkulu tahun 2016-2019 di Kota Bengkulu dilakukan dengan model interaktif, yang ini terdiri dari 4 komponen yang saling berinteraksi, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun hasil dari penelitian, yang pertama, implementasi program beras sejahtera dan BPNT bantuan pangan non tunai di Kota Bengkulu dalam pelaksanaan penyaluran sudah cukup baik. Poin A, pelaksanaan penyaluran rastra sampai titik distribusi cukup baik. Hal ini dikarenakan kadangkala penyaluran rastra dalam setiap bulan tidak tepat waktu. B, penyaluran rastra dari titik distribusi ke titik bagi sampai ke keluarga penerima manfaat cukup baik dikarenakan dalam penyaluran rastra lokasi tidak diberi penandaan agar mudah dicapai.
Yang C, pembiayaan cukup baik dikarenakan pertanggungjawaban pemerintah daerah mengeluarkan biaya angkut dari titik bagi ke keluarga penerima manfaat oleh pemerintah daerah masih kurang. Hambatan yang terjadi dalam implementasi program Beras Sejahtera dan bantuan pangan non-tunai di Kota Bengkulu masih adanya oknum yang meminta biaya kepada masyarakat mengatasnamakan biaya operasional. Sosialisasi kepada masyarakat secara langsung belum dilakukan dan masih ada para pelaksana di tingkat RT tidak memahami pedoman program Beras Sejahtera dan BPNT. Saran kepada pemerintah dan Perum Bulog untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengutamakan ketepatan waktu dalam penyaluran Rastra atau BPNT. Kepada ketua RT di setiap kelurahan, hendaknya dapat membuat penandaan pada tempat lokasi penyaluran Rastra, sehingga dapat mempermudah KPM, keluarga penerima manfaat untuk mendatangi dan mendapatkan bantuan. Kepada pemerintah dan Perum Bulog, hendaknya dapat menambah biaya angkut dari titik bagi ke keluarga penerima manfaat sehingga dapat lebih meringankan masyarakat yang mendapat bantuan. Terima kasih. Demikianlah Ibu, Bapak, dosen yang saya hormati, presentasi saya yang saya sampaikan. Baik, Pak Tommy, terima kasih. Karena saya dengan Pak Utapea kan ini pembimbingnya, jadi saya persilahkan mungkin mulai dari Pak Handoko dulu ya Pak Utapea. Ya, bebas saja. Iya, oke. Silakan Pak Handoko, karena saya dan Pak Utapea itu pembimbing. Oke, terima kasih. Thank you. Pak Tommy ya. Ya Pak. Ya, oke, sebentar aja deh. Jadi judulnya analisis implementasi program Beras Sejahtera. Ya Pak. Ini sudah berapa tahun program ini jalan nih di kota ya? Di kota Pak. Iya, berapa tahun udah jalan? Program ini berjalan dari tahun 2015 Pak sampai di 2017. Oke, yang diteliti sejak 2015 gitu ya? Iya Pak. Sejak ini ya. Karena programnya kan tahun 2015. Oke, jadi mau yang pertama tujuannya untuk melihat implementasi Ya Pak. Rastra sama apa tuh BPNT. Ya Pak. Yang tujuan dua ini tujuan dua hambatan ya. Hambatan Pak. Mungkin ada beberapa tulisan yang harus diikuti ya di buku panduan gitu ya. Ya Pak. Rumusan, tujuan. Oke, manfaat penelitian, manfaat teoritis. Saya nggak ngerti apa ada manfaat teoritis sama manfaat praktis, ada nggak di buku panduan? Ada ya? Ada Pak. Oke. Dicek. Ini dicek, jadi harus ada nggak? Oke, saya sudah baca ya, sudah baca sedikit. Jadi di dalam penelitian Bapak itu ya, ini kan pakai kuesioner ya. Ya Pak. Sampelnya ada 300 berapa? 356 Pak. Itu di seluruh itu ya? Ya maksudnya Pak? Disebar seluruh apa? Di kelurahan Pak. Kelurahan. Jadi, ya, di Kampung Melayu itu ada 6 kelurahan Pak. Di Ratu Agung ada 8 kelurahan. Dan di Selebar ada 6 kelurahan Pak. Jadi totalnya ada 20 kelurahan Pak. Oke, 20 kelurahan. Jadi 360 ya? Ya. Tapi dibaginya sudah pas gitu ya? Jadi setiap kelurahan jumlahnya mungkin hampir sama ya? Ada yang 17, ada yang 18 Pak. Oke, Sampel, dikit. kelurahan. Oke lah. Mungkin kembali ke ini ya, ada 3 dimensi mungkin ya. Ya Pak. Ya, 3 dimensi ya. Jadi pelaksanaan penyaluran, yang kedua penyaluran rastra dari titik itu ya, distribusi ke titik.
titik apa sih? Dan pembiayaan ada 3 itu ya. Ya, ya Pak. Nah, untuk menentukan indikator bahwa pelaksanaan penyaluran itu ada berapa nih? Ada 3 di situ ya. Ada 3 Pak. Nah, dari mana itu? Eh, Terus penyaluran ada berapa tuh? 7 Pak. Itu dari mana tuh? 7. Sumbernya maksudnya. Ya. Eh, Atau penelitian terdahulu atau melalui peraturan penelitian yang terdahulu Pak. Hah? Dari atau peraturan pemerintah atau apa gitu? dari Penelitian terdahulu. dari daftar pertanyaan itu Pak. Bukan, maksudnya menentukan 3 itu ya. Ya, Jadi misalnya pelaksanaan penyaluran itu ada 3 ya. ya, Kemudian penyaluran rastra itu ada 7. Pembiayaan Pak. ada berapa itu? 4 kan di kuesioner itu kan? Ya, pembiayaan ada 4. Dari mana? Saudara ambil dari mana gitu? Dari survei Pak, survei Bukan yang Pak, memberikan gambaran pertanyaannya berkaitan bukan dengan jenis kelamin. gitu. Ya Bu? Pertanyaannya bukan gitu maksudnya. Kok ada 3 hal itu tuh itu Bapak menentukan sendiri apa ada sumbernya? Oh 3 ini tuh kalau yang diteliti itu harusnya 3 nih variabelnya nih. Gitu tuh. Pelaksanaan penyaluran. Nah, ini nih dari mana nih Pak Bapak menentukan bahwa 3 ini tuh dari mana sumbernya? Ada sumbernya ya. Sumber referensinya gitu loh. Dasarnya apa Bapak menentukan 3 ini? Mungkin gitu maksudnya. Iya. Ya Bu. Jadi berdasarkan mekanisme dan keberhasilan pelaksanaan program prasejahtera berdasarkan dari pedoman umum pelaksanaan sebagai pedoman umum Bu, dari Kementerian Sosial tahun 2018. Oke. Ya, mungkin sumbernya sebut ya dari Kemensos ya. Kemensos. Jadi Kemensos itu 3 dimensi itu ya. Indikatornya Ya, 37 sama 4 itu ya. Ya Pak. Dari Kemensos itu ya. Tahun berapa tuh? 2018 Pak. Oke, Nama yang saya bukunya tanya. apa Pak? Nama bukunya ditulis. Sudah ditulis di daftar pustaka sudah ya? Ya, Pak. Sudah. Kalau belum tulis dulu. Oke. Sip. Sampelnya 356. Banyak nian ya. Bapak ke lapangan sendiri atau dibantu orang nih? Dibantu dengan adik Pak. Oh, dengan adik. Wah, kasihan adiknya nggak dibayar. Bayar nggak adiknya? Kasih duit rokok Pak. Apa? Kasih duit rokok dengan duit bensin Pak. Wah, kasihan amat. Oh, adiknya perokok berarti Pak. Iya Pak. Ya Bu. Oke. Lihat ini dulu. Langsung aja deh. Terus apa ini? Hasilnya ya. Hasilnya. Ini analisis deskriptif ya. Pakai skala apa nih, Pak? Pakai skala Likert ya. Pakai skala Likert ya. Ya Pak. Ini karena cuma 3 jadi ini karena cuma 3 ya pertanyaan. Jadi sedikit gitu ya di apanya di hasilnya gitu ya. Jadi mungkin perlu dijelaskan 3,01 itu cara menghitungnya gimana tuh? 3,01 itu. 3,01 Pak. Nilai rata-rata Pak. Nilai rata-rata dari 9,04 dibagi 3 Pak. Oke, betul ya. Oke, balik lagi ke depan nih. Jenis kelamin yang terbanyak itu
wanita ya. Kenapa ini wanita ini? Yang ditemui itu Pak di lapangannya Pak, karena yang waktu ngambil itu siang Pak. Siang para kaum bapak-bapaknya lagi banyak mencari Ya. nafkah Pak. Oh, oke. Ibu rumah tangga yang paling banyak ditemui Pak. Tapi dia tahu rastra gitu penyaluran, tahu dia ya? Tahu Pak, rastra Tahu, karena ya. penerima manfaat ya Pak. Oke. Mungkin kalau misalnya ada tambahan informasi ditambahkan aja di ini ya, di Ya Pak. apa karakteristik responden, jadi agak lengkap gitu, dilengkapi lah. Iya jadi Pak. Kan sayang kan udah ke lapangan, Ya Pak. kasihan adik-adiknya udah dikasih rokok nggak di anu. Siapa? Siapa? Oke, yang penyaluran restoran dari titik distribusi ke titik bagi sampai ke KPM. Ya Pak. Maksudnya apa nih? Penyaluran restoran dari titik distribusi ke titik bagi. Jadi dari Dimensi yang kedua itu. ya Pak. Jadi penyaluran rastra dari titik distribusi ke titik bagi sampai ke KPM. Jadi maksudnya Pak dari kelurahan ke tingkat RT sampai ke keluarga penerima manfaatnya Pak. Jadi maksudnya bagi KPM ya? Ya sampai ke KPM-nya Pak. Bagi KPM sampai ke KPM. Titik bagi sampai ke KPM Pak. Titik bagi, oh titik distribusi sama titik bagi. Iya Pak. Oke. Setiap pernyataan itu, maksud saya nih ya, itu di operasional sudah ada ya? Sudah ada belum? Definisi Ada, Pak. operasional. Ada ya? Ada. Nah, mungkin perlu dijelaskan karena ini kan kualitatif gitu ya. Ya Pak. Yang terbesar apa tuh? Maksudnya Pak? Nilai rata-ratanya yang terbesar? Nilai rata-rata di penyaluran rastra yang terbesar apa itu? Yang terbesar itu nilai di 3,51 Pak. Yaitu penyaluran rastra dari titik distribusi ke titik bagi sampai ke KPM Pak. 3 berapa? 3,51. 51. Itu totalnya. Ya. Enggak, pernyataan yang paling tinggi dari itu tadi. Pernyataan yang paling tinggi dari ini tadi di angka 3,91 Pak, penyaluran rastra dari titik distribusi ke titik bagi sampai ke keluarga penerima manfaat menjadi tanggung jawab pemerintah Pak. Rata-ratanya Pak. Maksudnya ini jadi tanggung jawab pemerintah gitu ya? Iya Pak. Kenapa bisa demikian ya? Kenapa Pak? Mau gratis gitu ya? Jadi Oh iya Pak. Ya, tanggung jawab pemerintah gitu ya? Iya Pak. Oke. Nah, pembiayaan ini ada 4 ya. Mana yang tertinggi nih? Ya Pak. Yang tertinggi mana pembiayaan? Yang tertinggi itu 3,65 Pak. Dari penyediaan biaya dari APBN, Perumbulok untuk operasional rastra oleh pemerintah daerah Pak. Oke. 32 tertinggi 365 ya. Ya Pak. Biar APBD. Oke. Terus dari ketiganya itu implementasi program rastra itu rata-rata 3,27 Pak. secara keseluruhan ya. Ya Pak. Artinya apa itu? Artinya penyaluran dan pembiayaan didapat rata-rata angka 3,27 itu kategorinya cukup baik Pak. Cukup baik. Artinya implementasi beras sejahtera dan BPNT bantuan pangan non tunai di Kota Bengkulu dalam pelaksanaan penyaluran dan pembiayaan sudah cukup baik Pak. Sudah cukup. Kenapa sudah cukup baik?
Karena dari tabel Apa keterangan tidak Pak, baik atau baik sekali gitu ya? sesuai dari hasil yang didapat Pak 3,27 itu menunjukkan cukup baik Pak. Nilai rata-rata 2,61 sampai 3,4 Pak. Oke. Mungkin nanti Bu Pur akan ini ya, tentang ini ya, buat apanya, kerangkanya. Soalnya biasanya kalau skala Likert itu, jadi jawaban itu ada setuju, tidak setuju, nanti di apa, di keterangannya itu baru baik, tidak baik ya. Mungkin begitu nanti ya. Oke, saya lihat ini kan tujuannya 2 ya. Yang hambatan kok nggak ada saya cari ya. Mana hambatan? Ada. Yang tujuan 2 itu. Sudah saudara teliti belum? Sudah saudara. Yang hambatan ya Pak. Oh, yang tujuan 2 itu. Mana hasilnya? Soalnya sini saya lihat langsung pembahasan gitu. Yang tujuan 2-nya belum ada kayaknya. Kalau belum dibuatlah nanti ya. Yang tujuan 2 karena tujuannya ada tapi nggak ada hambatannya. Terus metodenya apa, metode apa, pakai kuesioner juga atau apa gitu ya. Yang tujuan 2 itu dibuat aja, ditambahkan gitu ya. Oke. Terus nih terakhir nih. Saya lihat implikasi juga belum ada, implikasi hasil penelitian. Jadi mungkin lihat di buku panduan itu implikasi hasil penelitian gitu ya. Ya Pak. Isinya itu kayak saran tapi apa gitu. Oke. Nah ini kesimpulan hambatannya aja ada ini. Tapi hasil analisisnya nggak ada. Hasil analisis dan pembahasannya tentang hambatan itu belum ada. Padahal di kesimpulan ada nih. Hambatannya tadi dan ya, oke, saya kira saya itu aja lah biar cepat ya. Ya Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak Andoko. Oke, Bu Pemini, saya persilakan Bu. Ya, terima kasih Bu Retno. Pak Tommy, Ya Bu. ya selamat Anda sudah berhasil sampai tahap ini. Ya, Bu. Sampai ke kasih. tahap ini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya konfirmasikan ke Bapak ya. Ya, Bu. Di kerangka analisis, di tujuan penelitian Bapak itu tadi juga sudah ditanyakan sama Pak Andoko. Di tujuan penelitian Bapak itu ada 2 ya Pak ya. Ya, Bu. Untuk mengetahui implementasi program ini. Yang itu dinilai dari 3 aspek ya. Ya, Bu. Kemudian yang nomor 2 untuk mengetahui hambatan implementasi. Nah, untuk yang nomor 1 itu dijawab dengan menggunakan apa Pak tujuan 1 ini? Tujuan 1 dijawab dengan menggunakan alatnya apa? Kuesioner. Kuesioner, Bu. Ya, Bu. Oke. Kuesioner saja, Pak. Kuesioner yang kepada berapa tadi? 356 responden tadi untuk menjawab nomor 1 atau nomor 2, Pak? Tujuan 1 atau tujuan 2? Untuk menjawab nomor 1, Bu. Yang nomor 2 itu hambatan yang itu tidak masuk dalam kuesioner penelitian ini, belum kita cantumkan karena kita tanya langsung, biasanya kendalanya gimana, kita langsung tanya dengan responden kayak gitu, Bu. Ya, jadi yang tujuan nomor 2 itu wawancara dijawab dengan menggunakan wawancara gitu ya, Pak? Iya, Bu, ya, Bu. Nah, wawancaranya kepada siapa? Kepada 356 ini, Bu. Responden, Bu. 356 responden. Ya. Kalau wawancara Jawabannya kebanyakan sama semua, Pak? Hah?
Enggak, Tanyakan. paling kita tanyakan biasanya kendalanya di mana gitu. Seperti Terus, itu, Bu. Sambil nanya-nanya gitu. terus kendalanya di mana? Bapak tulis di mana? Eh, Kebanyakan dan semua responden itu menyatakan adanya banyaknya oknum-oknum dari pihak tertentu yang meminta uang kayak gitu. Ada yang Kenapa dari nggak Bapak sampaikan juga di dalam itu kan karena ditanyakan kepada semua, kenapa nggak ditulis juga, Pak? Hambatannya apa? Kenapa nggak dimasukkan ke kuesioner aja sekalian, tapi pertanyaan terbuka, hambatannya apa? Gitu. Kalau kayak gini kan nggak kelihatan, Pak, ya, Bu. ya kan? Nggak Ya, Bu. kelihatan di sini. Gimana jawab tujuan kedua itu nggak nampak. Tapi gini, Bapak itu di sini di metode penelitiannya ini ada menyebutkan wawancara. Nah, cuman wawancaranya ini proses wawancara nggak jelas wawancaranya dilakukan kepada siapa, ya kan? Biasanya wawancara itu kan kepada ini namanya informan gitu ya. Informan tuh nggak seluruh responden, biasanya hanya beberapa gitu. Yang kunci-kunci misalnya gitu, yang biasanya karena kalau wawancara itu kan butuh yang mengetahui masalahnya gitu ya. Nah, Ya, Bu. ini tidak ada di sini Pak wawancara ini kepada siapa. Oh, Ya. tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan pewawancara dengan responden menggunakan alat disebut dengan panduan wawancara. Panduan wawancara juga nggak ada gitu. Jadi Bapak nggak ada di sini. Jadi mendingan kalau menurut saya, mendingan Bapak nggak usah wawancara, mendingan tuh dimasukkan ke ini aja ke kuesioner, tapi dia terbuka gitu. Jadi apa dengan kalimat tanya, terus mereka harus menjawab gitu, bukan memilih, misalnya kayak gitu. Daripada begini ini nggak jelas, ininya siapa yang diwawancara, pertanyaannya apa, nggak ada kan wawancaranya. Terus hasil wawancara juga seperti apa tuh nggak ada, tahu-tahu ada di kesimpulan, ya kan Pak? Betul Ya, nggak? Bu. Gitu. Ya, Bu. Nah, terus Bapak juga di sini ditulis analisis deskriptif itu menggunakan di sini tuh penelitian dengan menggunakan pendekatan statistik halaman 33 Pak. Coba Bapak tuh ada di situ ada rata-rata, ada median, ada standar deviasi. Betul Bapak pakai itu nggak? Ya, Bu. Dipakai nggak ini? Ya. Kok iya? Di mana saya bisa menemukan median, standar deviasi, dan sebagainya ini di mana? Enggak ini, Bu. Ya, Bu. Ya, teknik analisis deskriptif ya. Enggak, Bu. Jadi di sini ya, Bu. Enggak, Oh Bu. iya. Jadi ada nggak Bapak nulis, Bapak pakai ini, ada median, ada standar deviasi, ini dipakai nggak? Rata-rata, median, standar deviasi, dipakai nggak? Karena Bapak tulis ini, tapi saya pengen tahu, di mana Bapak pakai? Kalau rata-ratanya kita pakai, Bu, dari frekuensi jawaban respondennya, Bu. Skor jawaban responden, jumlah respondennya itu kita pakai, Bu. Terus? Kalau median dari kesimpulan kalau median kita ambil ya batas bawah median itu kita ambil dari tabelnya, Bu, dari hasilnya, Bu. Dari rata-rata. Di mana saya bisa ketemu, Pak? Dari mediannya di mana? Median, terus standar deviasi, mana saya bisa temukan? Di tabel berapa? Kalau standar median itu berdasarkan ini, Bu, berdasarkan rata-ratanya, Bu, berdasarkan dari hasil rata-rata itu kita narik kesimpulannya, Bu. Kita narik kesimpulannya seperti itu pada tabel implementasi tabel 45, Bu. 45 itu kan
ada nilai rata-ratanya yang 3,01, 3,51 dan 3,29. Dari hasil rata-rata tersebut kita tarik kesimpulan, Bu. Tapi tidak pakai median ini maksudnya, Bu. Nggak ada pakai median. Kalau Ya. median itu kan seluruh angka itu dicantumkan lalu diambil tengah-tengahnya itu median. Ya, Ini nggak tidak ada pakai ini, Bu. median. Batas bawahnya ini kita pakai dari pembacaan tabel, Bu. Dari hasil rata-rata, Bu. Nggak ada Bapak pakai median itu. Nggak ada. Kalau median Bu. itu nggak begitu, Pak. Jadi Bapak hapus aja kalau menurut saya. Ya, Bu. Bapak tuh nggak ada pakai median. Sudah Ya, gitu. Bu. Ya. Bapak juga nggak ada pakai standar deviasi. Nggak ada kan? Enggak, Bu. Iya. Mestinya kalau mau pakai standar deviasi ditulis di bawahnya rata-rata, terus di bawahnya standar deviasinya sekian. Gitu. Jadi Ya. berapa menyimpang dari rata-rata. Karena ini pakai rata-rata kan. Nah, Ya, kalau mau ditambahkan standar deviasi berarti dihitung lagi. Tapi kalau Bapak nggak pakai, ya dihapus saja. Oh, nggak dipakai kok ditulis. Ya, Bu. Ya, Bu. Tapi kalau mau pakai ya bagus. Jadi dihitung standar deviasinya. Gitu. Di berapa rata-rata penyimpangannya dari rata-rata gitu. Gitu. Terus Bapak juga di situ ditulis di halaman 34 tuh Bapak bilang pakai analisis kualitatif. Di mana saya bisa temukan Bapak menggunakan analisis kualitatif ini? Yang mana analisis kualitatifnya? Analisis Dari kualitatif. pengumpulan datanya, Bu. Eh? Pengumpulan data dan penyajian datanya, Bu. Lah, kalau itu kan memang semua penelitian ya memang harus begitu. Pengumpulan data, kemudian disajikan, kan begitu. Tapi kualitatifnya di mana? Ini. Analisis kualitatifnya kan juga nggak ada. Ini metode analisis data interaktif. Yang mana interaktifnya? Di bagian mana Bapak menggunakan kualitatif dan interaktif ini di mana? Ya kan? Isinya hanya dari kuesioner tadi, terus di rata-rata, terus itu disimpulkan ini cukup, ini baik, cuman gitu aja Pak, nggak ada perasaan pakai kualitatifnya nggak ada. Iya kan? Apa itu termasuk kualitatif? Membuat rata-rata dari jawaban responden, kemudian disimpulkan ini baik, cukup baik, itu kualitatif apa kuantitatif Pak? Kualitatif, Bu. Kualitatif, Bu. Kualitatif, pakai dihitung rata-ratanya itu kualitatif. Ya. Nah, gitu ya. Pakai angka-angka dihitung rata-rata, kemudian dibuat skor, dibuat range, kalau segini namanya baik, cukup baik itu kualitatif kayak gitu. Lalu yang kuantitatif mana? Kualitatif. Di mana letak kualitatifnya itu? Hasil wawancaranya aja nggak ada. Nggak ada dicantumkan gitu. Jadi di mana letak kualitatifnya? Hasil wawancaranya aja nggak ada, Pak. Nah, kemudian ini saya kok kurang ini ya. Gimana Bapak bisa membuat kesimpulan sudah cukup baik karena. Nah, kenapa pakai karena Pak kesimpulannya Pak? Ini sudah cukup baik karena gitu kan. Implementasi program beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai di Kota Bengkulu dalam pelaksanaan penyaluran sudah cukup baik. Terus ada A. Pelaksanaan, mbok kalimatnya tuh yang agak ini gitu ya, kalimatnya agak nyambung informatif gitu ya. Bagaimana nomor 1 kemudian menjadi A, B, C gitu, pakai pengantar lah. Terus ini kan sudah cukup baik tuh kesannya kayak sudah baik gitu ya Pak. Karena kan sudah cukup baik kan. Ya, Bu. Padahal menurut Bapak ini sudah baik belum? Belum baik, Bu. Baru cukup baik, Bu.
Ya, baru cukup. Tapi kan Bapak nulis sudah cukup baik. Jadi kesannya kan sudah baik ya. Jadi misalnya implementasi menurut penilaian itu kan menurut penilaian ini kan menurut persepsi sebenarnya. Menurut Ya, Bu. persepsinya si responden kan sebenarnya kan. Ya, Bu. Menurut persepsinya responden itu dinilai cukup gitu aja sebenarnya. Cukup gitu aja kan. Cukup baik atau sedang sebenarnya kan di tengah-tengah kan itu. Tadi itu tengah-tengah, baik enggak, jelek juga enggak gitu. Ya, Bu. Kenapa Bapak bikinnya misalnya Bapak bikin 5 itu sangat baik, baik, cukup. Kalau cukup baik itu terus tidak baik, Bapak nggak berani ya bilang jelek gitu ya. Nggak berani ya. Cukup gitu, cukup terus jelek gitu, sangat jelek gitu nggak berani ya. Jadi misalnya bilangnya cukup aja gitu, dinilai cukup gitu atau sedang, misalnya gitu. Terus kenapa pakai dikarenakan, Pak? Di kesimpulan itu kenapa pakai dikarenakan? Kalau dikarenakan itu kan seolah-olah ini membahas lagi gitu. Pelaksanaan penyaluran usaha sampai titik distribusi cukup baik. Hal ini dikarenakan kadangkala penyaluran. Nah ini kayak masih bahas. Kenapa? Gimana sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Kenapa kok dikarenakan kadangkala? Padahal kategori cukup baik itu kan karena ada rata-rata itu dari yang sangat baik, ada juga yang mungkin kurang gitu sehingga di rata-rata menjadi cukup gitu. Nah, kenapa Bapak menyatakan hal ini dikarenakan gitu loh, Pak? Jadi kategorinya cukup baik, Bu. Tapi di dalam cukup baik itu masih banyak kendala yang terjadi, Bu. Tapi untuk mendapatkan rata-rata cukup baik itu kan mungkin ada yang sangat baik, Pak. Ada yang kurang baik, sehingga kalau di rata-rata jadi di tengah gitu loh. Iya, artinya karenanya itu karena ada yang baik, ada yang kurang baik. Iya. Bapak sebut hanya yang jelek aja, Pak. Gitu. Mungkin kalimatnya jangan karena ya. Distribusinya itu penilaian apa distribusi. Jadi penilaian dari masyarakat atau penerima ini cukup, ada yang baik, ada yang kurang baik. Nah, yang kurang baik itu misalnya apa? Misalnya namun masih ada, misalnya gitu. Sesuai dengan yang di situnya, Pak. Ya, Bu. Sesuai yang di kuesionernya, yang masih kurang itu apa, misalnya gitu. Atau gimana? Atau semua memang rata-ratanya cukup baik? Kan ada yang baik, ada yang kurang ya, Pak? Gimana? Kalau melihat di situ 267, dari rata-ratanya ya cukup baik, Bu. kan ada yang tidak baik, Pak. Ada yang 255 itu kan ada yang tidak baik. Berarti mendapatkan cukup baik itu kan karena ada yang sangat baik juga gitu. Ada yang 3,82 itu 3,82 itu apa? 3,82 itu Baik. Ya baik, kan? baik. 3,82 itu kan baik. Jadi ada yang baik, ada yang tidak baik, Pak. Sehingga hasilnya cukup gitu loh. Ya. Gitu. Nah, jadi mungkin perlu Bapak sebutkan yang hasilnya memang rata-ratanya cukup gitu. Ada yang sudah baik, ada yang kurang baik gitu kan. Nah, yang kurang baik itu apa misalnya gitu. Tapi bukan karena ini, karena itu gitu, Pak. Karena kalau Bapak sebutkan karena bukan itu penyebabnya. Karena kenapa dapat cukup tuh karena ada yang baik, ada yang kurang baik, maka dapatnya cukup gitu loh. Ya. Jadi yang kurang itu yang namun mungkin masih ada yang dinilai kurang, misalnya apanya, misalnya gitu, Pak. Ya. Jangan karena, kalau menurut saya loh ya, jangan karena. Kalau karena seolah-olah itu aja gitu loh. Padahal ada yang sudah baik juga gitu kan. Gitu. Ya. Nah, terus itu ya masalah penulisan ya, Pak. Banyak yang tipe-tipe, Pak. Banyak penulisan-penulisan yang masih salah-salah ketik itu banyak sekali, Pak. Itu diperbaiki ya. Ya, Bu. Berdasarkan temuan peneliti itu kurang A gitu. Jadi tapi bacanya nggak nyaman karena salah-salah ketik ya. Terus
kelurahan terus keurahan kayak gitu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya gitu ya. Ya, ya. Kemudian Bapak sudah puas dengan penelitian ini, Pak? Sudah, Bu. Oh, sudah. Tapi Bapak nggak mencantumkan ini loh, kekurangan dari penelitian ini apa, keterbatasan penelitian ini apa, itu belum ada. Kemudian kalau menurut panduan kan harus ada tuh keterbatasan penelitian itu ya, Ya. di Ya. 5.3 tuh keterbatasan penelitian, lalu 5.4 itu ada rekomendasi untuk penelitian berikutnya, Pak. Itu belum Ya, Bu. ada. Ya, 5.3-nya sama 5.4 belum ada. Ya. Oke. Terus Di baterai dulu nggak bisa cucu. Ya, Bu. kemudian halaman oh ya, itu di bab 3-nya itu Pak, menurut saya itu terbalik-balik ya. Harusnya Bapak membuat penilaian sangat tidak baik itu bukan di kuesioner, Pak. Di kuesionernya kan hanya sangat setuju, setuju, sampai sangat tidak setuju. Itu di kuesioner. Kemudian di penilaian sangat tidak baik itu kan di alat analisisnya, Pak. Metode analisisnya. Itu harusnya itu ditaruh di belakang, bukan di kuesioner. Kuesionernya nggak bahas itu. Jadi Bapak sendiri yang mengkategorikan ini sangat baik, tidak baik itu Bapak sendiri. Jadi itu di metode analisisnya, ya, dipisah itu Pak. Kemudian samplingnya itu Bapak tulis yang 5% itu, kan itu ada, coba Bapak baca halaman 31, halaman 31. Ya, Bu. Jumlah kepala keluarga. Ya. Itu sekalian aja Bapak tuliskan itu judulnya populasi dan sampel. Nah, jadi di situ langsung sampelnya 5% itu langsung muncul angkanya, Pak. Misalnya Gading Cempaka berapa, Kampung Melayu berapa gitu ya. Ya, tambah kolomnya, Bu ya. Ya, tambah kolom sampel ya, kolom sampelnya. Nah, itu jumlahnya 15.15 itu apa maksudnya? Total tuh. Total keseluruhan, Bu. Enggak, itu kok 15.15 itu maksudnya apa? Total kepala keluarga penerima BPNT, Bu. Hah? Di Kota Bengkulu. Itu loh tabel 3.2. Ya. Di total bawah itu ada angka 15.15 itu apa maksudnya? Maksudnya 15.000 15 kepala keluarga, Bu. Nah, kalau nulisnya masuk gitu 15.15. Kalau 15.15 itu jadinya 1.515, Pak. Iya, iya, Bu. Jadi gimana yang benar? 15.015 koma di belakangnya Gimana 2,5. nulisnya tuh? Coba, oh 15.15 gitu. 15.015 sekian Bu, yang dua lagi belum nggak ditulis, Bu. Bukan itu nulisnya loh. Kok 15.15 itu maksudnya gimana? Bacanya gimana itu 15.15? Ya. Bapak tuh mau nulis angka berapa sebenarnya? 15.000, Bu. 15.000 berapa? 15.015 kakak, Bu. Oh, 15.015. Jadi tambah 0 di tengahnya, Pak. 15.015. Iya, Bu. 15.015. Gitu kan? Iya, Bu. Oke, nanti di sampelnya itu ditambahkan di situ langsung aja. 5%-nya, Bu ya. Ya, 5%-nya. Jadi nanti dapat total angkanya di situ. Itu ya. Iya, iya, Bu. Sampel. Oke, terus abstraknya di ini ya Pak, betulin lagi ya abstraknya itu
sama ringkasan itu, aduh, mosok Bapak nulis ringkasan masih ada tabel di situ, padahal tabelnya nggak ada, ya kan? Ya. Ringkasan Bapak tuh kayak main ngopi-ngopi aja. Kalau nggak ada tabel, jangan ditulis tabel dong. Ya. Di ringkasan Bapak tulis, bisa dilihat dari tabel 1 sampai tabel 3. Di situ di ringkasan kan nggak ada tabel, Pak. Iya, iya. Di Diperbaiki ya, Pak, ya. Ya. di ringkasannya, Bu. Ya, dibikin kalimat lagi yang bagus lah, jangan main copy aja gitu kan. Ya. Terus abstraknya juga, abstraknya itu dicek lagi Pak. Kok ada BNPT segala? Emang ada BNPT Pak? Sekarang namanya BNPT, Bu. Bantu BPNT, BPNT. bantuan sorry. pangan non tunai, Bu. BPNT. Nah kan di atasnya nggak ada, terus tiba-tiba muncul BPNT. Ya, dicek lagi tuh abstraknya, ini juga bahasanya, nanti dicek lagi. Oke, mungkin itu aja, Bu Retno, saya cukup. Terima kasih Bu Pormini. Pak Utapea, ada yang ditambahkan Pak Utapea? Nggak kelihatan ya? Aja semua saran masukan dari Oh, Mbak ya. sama Pak Andoko udah bagus itu. Oke. Ya. Ya, tapi ini saya sampaikan ke ini siapa ini? Tommy ya. Tommy ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, ini kan memang kamu ini kan super cepat sih buatnya sih. Super cepat. Iya, Pak. Karena alasannya kan kamu bakal DO ya. Iya, Pak, ya, Pak. Saya sih membimbingnya mau ngomong bukan mengelak. Saya tetekin aja berdasarkan. Nah, tolong kalau kamu ingin dapat nilai bagus nantinya, perbaiki sesuai dengan saran Pak Noko sama Mbak Pur itu. Ya, ya, Pak. 2-3 hari sudah store lagi, Pak. Itu aja isinya. Ya. Iya. Ya. Ya, tolong nanti dibuat dengan bagus. Kalau bisa, kan dengan pengujinya dulu Mbak Pur atau Pak Noko. Kalau mereka oke, saya oke gitu aja. Ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Oke, Pak Tommy ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Dari perhatian ya. Ya, Pak. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Utapea. Sudah dicatat ya, banyak yang harus diperbaiki. Ya, Bu. Tadi saya catat beberapa di sini, nanti konsultasi lagi. Ya, Bu. Yang khusus-khusus kayak tadi wawancara memang nggak ada. Bentuknya adalah pertanyaan terbuka pada kuesioner, ya udah diperbaiki seperti itu dan seterusnya. Ada beberapa yang saya catat di sini, silakan diperbaiki. Batas waktunya berapa lama ini Bu Purmini? Ini tanggal 18 sudah harus masuk, Bu. Oh, oke, 18 sudah harus masuk. Berarti 18 Juni ini. Kan wisudanya tanggal 23. Jadi tanggal 18 sudah kalau harus. dia wisuda bulan September gimana? Nggak bisa. Batas waktunya cuma sampai Juni, Pak. Ya udahlah, harus maklum aja lagi. Iya. ya, jadi sebaiknya Pak Tommy. Iya, Pak. Ya, Pak. Oh, ya, jangan ini ya. Kamu harus fokus ngerjakan yang bagus ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Ini kan berarti ini baru seminar hasil, masih ada ujian ya Bu Pur? Ya. Oh, ini sebenarnya hasil ya? Iya. Berarti harus tulisannya kok tesis, makanya saya bingung. Oh, berarti dalam 2 hari lagi. Berarti ini sekarang 14, paling lambat tanggal 16 atau 17 untuk ujian. Mungkin ya gitu. Waldi mana Waldi? Ya. Kalau seminar hasil biasanya kan bisa. Ini seminar hasil ya, Di? Ya, Bu. Ini seminar hasil ya? Iya, Bu, seminar hasil, Bu. Pak Tominya, Bu. Oh, karena di sini tulisannya ujian tesis, makanya aku bingung. Oh, kok di sini Seminar hasil. undangan saya seminar hasil. Oh, di undangannya. Oh, sorry. Iya. Iya. Oh, iya, di undangannya seminar hasil. Oh, yaudah, seminar hasil. Berarti paling lama tanggal 18 jadi? Iya, Bu. 16. Dia kan telat ininya apa tuh wisudanya walaupun periode Juni, tapi wisudanya periode September. Tapi di boleh. tesisnya Wisudanya terakhir September tanggal 18 bisa. terakhirnya, Bu, biar dimasukkan dulu, Bu. Biar nggak DO. Oh, gitu. Ya, karena wisudanya bisa September. periode genap ini habis tanggal 18 Juni. Ada surat dari rektoratnya. Gitu. Oh, boleh ujian sampai 18 Juni.
Iya, Jadi benar. jangan tanggal 18. Ya, Tanda tangan kalau bisa terakhir itu sebelumnya, Bu. harus 18. Jadi mungkin 16 paling. Ya, Karena 16 kan harus ada perbaikan yang lembar kuning segala macam itu kan. Iya. Tapi ini kalau Jadi Pak, Oh iya, iya. petinya nggak akan bakal Ya. bagus. Ya, ya. Oh iya, dia wisudanya September bukan Juni, udah nggak bisa. Kalau Ya, saran saya, eh, dia boleh maju tanggal 17 atau berapa, tapi perbaikan bagusnya setelah itu. lembar kuningnya harus ditandatangan gimana Pak? Karena dia dinyatakan lulus Ya, dan gimana caranya supaya si mahasiswanya bertanggung jawab, ya kita bantu dia, dia juga harus tanggung jawab terhadap janjinya. iya, Caranya. Ya, setuju, Pak. setuju. Ya, Pak. Pak Tommy harus tanggung jawab, jadi jangan Bu. sampai itu nanti menjadi salah. Saya nggak mau juga Ya. tanda tangan begitu. Jadi kita Ya, bantu, Bu. tapi Pak Tommy juga Jadi kalau dia bantu. tidak mau, kita tidak beri dia ijazah gitu. Seperti itu. Oh, Ya, Pak. ditahan ijazahnya Ya, nanti. Pak. Ya, Pak. Siap, Pak. Nah, Siap, itu Pak. cara. Jadi kita sama-sama harus tanggung jawab. Iya, Pak. Ya. Baik. Pak. Ya, Pak Tommy bisa melakukan perbaikan segera. Iya, Bu. Oke, segera dilakukan perbaikan karena harus melalui proses ujian segera sebelum Ya, Bu. 18 ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Saya rasa itu nanti setelah itu mungkin masih ada kesempatan perbaikan. Siapa tahu mudah-mudahan tidak banyak. Kalau sekarang kerja keras ya untuk Bu. meluruskan apa-apa yang tadi disarankan. Ya, Bu. Baik, mungkin demikian. Terima kasih Pak Hutapea, Pak Andoko, Ibu Purmini. Selamat Pak Tommy, akhirnya sampai ke seminar. Masih Ya, Bu. satu langkah lagi. Ya, Bu. Jadi segera aja dilaksanakan. Ya, Bu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita sama-sama. pamit ya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. live ya. Terima kasih, Pak, Bu. Oke, sama-sama. Live ya. Live. Ya.